Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk apa belum? Nah, saya peserta lomba pidato yang terakhir. Jadi insya Allah namanya lomba tidak lama-lama berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Masya Allah hadir malam hari ini banyak sekali. Ada perwakilan para habaib hadir, Habib Zain, Habib Hasan, para Romo Kiai, Bapak Kiai Hamam, Bapak Kiai Anggoro, dan semua para Romo Kiai yang lainnya. Para pejabat pemerintahan, utamanya Muspika Pedan yang tadi sudah memberikan sambutan Bapak Camat. Nah, Masya Allah sambutannya singkat, jelas dan padat. Ya, kita doakan semoga beliau sok menjadi bupati insya Allah. Amin. Wah, banyak yang amini Pak ternyata Pak. Dan semua utamanya keluarga, perwakilan dari kepolisian yang hadir, dari TNI yang hadir, dari teman-teman Nahdlatul Ulama, Bansar dan semuanya. Utamanya yang malam ini berbahagia keluarga besar dari SH Trate. Masya Allah, datang juga perwakilan dari Pusat Madiun, datang dari perwakilan Klaten, dan datang juga dari perwakilan Ranting Pedan. Saya tadi dengarkan sambutannya mantep-mantep semuanya. Memang perguruan silat sambutannya harus begitu ya. Kalau sambutannya lemes bukan perguruan silat, namanya perguruan tari namanya. Kalau perguruan silat memang sambutannya harus mantap. Masya Allah tadi disampaikan banyak sekali dan itu menunjukkan bahwasanya SH Trate itu sebetulnya santun-santun orangnya. Dari tahu benar, tahu salah, berbudi pekerti, luhur dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha. Nah, itu adalah semboyan daripada teman-teman SH Trate. Saya mau cerita sedikit. Saya ini taunya SH Trate itu dari berita biasanya. Lah beritanya kan model macam-macam. Sampai suatu hari Pak Kiai Anggoro itu datang ke rumah, mau ngajak teman-teman dari perguruan SH Trate, mau sowan untuk pengajian. Dah janjian, ketemu waktunya, itu waktu Pak Kiai Anggoro datang, beliau masuk duluan sama teman-teman, baru saya datang, saya nanya, loh ini perguruan silatnya mana? Loh lah ini semua perguruan silat, loh kok wajahnya wajah santri semuanya? Ternyata wajahnya adem-adem semuanya. Tapi oh berarti Masya Allah wajahnya penampilannya penampilan santri ketika itu. Memang berarti insya Allah harapan kita SH Trate insya Allah akan menjadikan Klaten ini adem terus insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman semuanya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita malam ini judulnya bukan pengajian. Ngobrol santai. Kalau jagongan kan enggak ngantuk. Nek ngaji kan ngantuk biasanya. Tapi kalau jagongan insya Allah enggak ngantuk. Yuk sekarang jagongannya tapi isinya ilmu. Ayo kita sekarang merenung. Kita ini ngitung nikmat dari Allah bisa atau tidak. Bayangkan coba, ada sekarang saudara-saudara kita untuk bernafas bayar karena harus pakai tabung oksigen.
Ada atau ada? Tahun lalu waktu masih rame kopat kopit, tabung oksigen langka. Ingat? Ingat kan? Itu ada orang untuk nafas aja itu harus Alhamdulillah kita semuanya dikasih sehat. Nafas gratis. Betul apa betul? Yang kasih nikmat siapa? Yang kasih nikmat siapa? Allah. Kita Allah kasih nikmat. Bentuk badan kita itu sebetulnya nikmat. Dengan sakit bayangke, meripat niku nggone pas. Coba meripat kuwi nggone sikilak kena bledok. Tempatnya mata yang pas, tempatnya hidung juga pas, tempatnya mulut itu juga pas. Bayangkan kita ini Allah Ta'ala dikasih satu alat rezeki namanya lidah. Lidah itu bentuknya sama, tapi apa yang masuk terasanya itu beda. Rasanya teh sama kopi, sama-sama cair. Tapi kalau dirasakan rasanya beda. Ngapunten, Pocari Sweat sama air putih itu modelnya sama-sama warna putih. Tapi kalau dirasakan rasanya itu bisa beda. Ini di depannya Poro Sesepuh ini ada anggur. Anggur ini bentuknya sama, tapi rasanya bisa beda. Nikmat bisa ngerasakan, nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Alhamdulillah. Jawab yang kompak. Alhamdulillah. Saya punya cerita sedikit. Dulu saya punya salah seorang guru, itu pernah diundang pengajian sama orang kaya ketika itu. Masya Allah tiang ini ku sugih pol. Nek perlu saking sugih nek kerani dibuka mboten ngrojok banyu ngrojok duit. Betul. Itu sampai di rumahnya kamar mandi ada AC-nya. Kamar mandi itu ada AC-nya. Jenengan yang mriku lak kadun, akhirnya dibawa kira kamar kok akhirnya. Kamar mandi ada AC, orangnya kayanya luar, penghasilannya enggak terhitung, duitnya gerocok. Selesai guru saya menyampaikan ceramah, ini yang punya rumah yang kaya, itu ngajak ketemu 4 mata. Ngajak ketemu 4 mata. Sampai ketika ketemu 4 mata, ini yang kaya tadi, Bapak Ibu, itu minta didoakan di air begitu. Karena memang dulu sahabat Nabi SAW itu pernah ngobatin orang, itu didoakan di air, bacakan surat Al-Fatihah, yang sakit akhirnya sembuh. Ini guru saya diminta doa di air mineral gitu di botol, minta doa. Ditanya sama guru saya, ini doa untuk apa? Itu orang kaya tadi nuangis guguk-guguk. Kenapa? Dia cerita, saya sama Allah diuji kena penyakit. Apa penyakitnya? Lidahnya mati rasa. Anggota badan normal. Duit punya, banyak lagi. Mobil gonta-ganti. Model apapun aja dia mau beli mobil, bisa. Mobil sport, bisa. Mobil Alphard, bisa. Kalau kita kan juga punya Alphard TK. Ini mobil punya bagus. Tapi sama Allah diuji lidahnya mati jadi ngerasakan teh, kopi, wedang jahe, lombok podo. Jenengan ngerasakan teh sama kopi, sama atau beda? Nasi goreng aja beda-beda ya. Ada yang pedes, ada yang lumayan pedes, ada yang legi, goro-goro kakean kecap. Nggih napa nggih?
Kira-kira nikmat bisa merasakan, mahal atau mahal? Seandainya Anda nikmat rasanya diambil, diganti duit 1 miliar, mau? Nggak bisa ngerasakan seumur hidup loh. Ayo, mau? Nggak mau. Berarti kita ini dapat nikmat yang mahalnya luar biasa. Nikmat kita, Masya Allah. Kita ini hidup di negara yang penuh dengan kedamaian. Mau buat pengajian di lapangan, bisa. Pengajian tutup jalan, ada aturannya, tapi juga bisa. Nikmatnya luar biasa. Sekarang saya mau nanya, yang ngasih semua kenikmatan itu siapa? Yang ngasih semua kenikmatan itu siapa? Allah. Kira-kira perlu enggak kita terima kasih sama Allah? Kalau ada orang tiap hari ngasih jenengan duit, kira-kira jenengan sama orang itu menghargai kebaikannya enggak? Iya, aku dikei duit sedina semene, seminggu semene, mesti jenengan pasti menghargai kebaikannya. Jenengan pasti patuh, jenengan pasti taat, jenengan pasti manut. Kenapa? Loh, aku dikei duit, aku diregani, sok-sok aku ya dikirimi. Itu baru manusia biasa ngasih duit, paling nilainya berapa? Tapi Allah Ta'ala ngasih kesehatan kepada kita semua. Allah, saya baru tadi sore ketemu sama satu orang teman. Sudah 3 tahun saya tidak ketemu sama dia, di pengajian-pengajian tidak pernah muncul. Rumah saya kan dekat sama rumah sakit Kostati. Ini teman saya itu keluar dari Kostati, mukanya lemes. Mukanya lemes gitu. Saya lihat, loh, Pak, kok dari Kostati? Sama istrinya, dia tidak bisa ngomong apa-apa, saking lemesnya sudah bisa jawab. Yang ngomong istrinya, iya Beb, ini sekarang harus ke Kostati. Kenapa? Seminggu cuci darah 2 kali. Padahal saya terakhir ketemu masih seger, masih sehat. Bayangkan keadaan berbalik, sekarang seminggu cuci darah 2 kali. Saya bilang, Pak, tidak usah khawatir. Orang sudah cuci darah akhirnya sembuh juga ada. Jangan khawatir, pun hidup yang sehat, kepalanya jangan banyak mikir, jalani. Insya Allah kesembuhan nanti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sembuh, hidup sehat, tidak banyak mikir, dijalani. Minta doa, minta sama Allah Ta'ala, nanti dikasih Alhamdulillah. Ada di antara kita yang harus cuci darah. Sehat-sehat semua kan? Lah nikmat sehat ini mari kita syukuri. Sekarang kita ini nikmat sehat kalau dihitung jadi duit tidak bisa dihitung. Bayar rumah sakit itu sehari berapa? Mahal apa mahal? Loh, senajan wis BPJS, mlebu rumah sakit kuwi ndak enak. Betul apa betul? Nah, sekarang Allah Ta'ala itu pengen kula kalih panjenengan nggih manut. Yuk monggo manut marang Gusti Allah. Manutnya sama Allah itu gampang kok Bapak Ibu. Utamanya tugas pertama, yuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu gampang apa susah? Gampang. Sehari cuma 17 rakaat. Total subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu total kalau dilaksanakan itu cuma perlu waktu total setengah jam. 24 jam
diambil setengah jam buat sholat. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang. Yang lebih penting lagi biar kita sadar hidup kita 24 jam itu tergantung sama yang setengah jam ini. Kalau yang setengah jam ini beres, uripe beres. Lancar, kerjaan lancar, rezeki lancar, paringi sehat, selamat, afiah, dunya akhir. Tapi setengah jam tok lho beres. Salat kuwi suwe, sapa sing kandha suwe? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Subhanallah. Sujud subhanallah. Duduk syukuran subhanallah, sujud syukuran subhanallah. Itu yang wajib-wajib nyatok. Itu ngendak sampai 2 menit. Berarti sholat itu cepat apa enggak? Yang penting khusyuk. Khusyuk cepat, enggak apa-apa. Timbangi sesuai enggak khusyuk. Saya tuh cocok. Jenengan mesti kalau terawih golek sing cepet. Ayo, betul apa betul? Betul apa betul? Persis kayak yang lagi ngomong ini. Terawih golek sing penting ayo jenengan diimami maca qul huwallahu ahad tok. Khusyuk apa enggak? Lebih khusyuk mana dibanding diimami maca surat Yasin? Nah, langsung nyaut toh kesuwen ya toh. Enggak apa-apa, salatnya cepet boleh. Yang penting khusyuknya berarti lebih Tidak apa-apa, nanti lama-lama jenengan jadi seneng sama sholat. Aku tak suwe, kenapa? Aku kangen karo sholat. Tapi sementara ini level-level kalau kalian jenengan, tidak apa-apa sholatnya golek sing cepet, sing penting khusyuk. Sholat itu gampang, setengah jam jenengan sholat itu demi keselamatan 24 jam. Berarti sholat gampang apa enggak? Gampang apa enggak? Lihat nih ya. Tidak ada orang santun seperti Kanjeng Nabi. Tidak ada orang halus seperti Kanjeng Nabi itu enggak ada. Kanjeng Nabi itu punya pembantu kecil namanya Anas bin Malik. 10 tahun ikut sama Kanjeng Nabi, tidak pernah dimarahi, tidak pernah ditegur. Yuk, jenengan yang punya pembantu, sedina mbok amuk ping pira? Atau yang mungkin jadi karyawan punya bos, sedina diamuk ping pira? Maka Kanjeng Nabi itu sudah raja di raja. Raja dari segala pembantunya itu anak kecil loh ini padahal. Anak kecil diamuk layak memang kan nakal. Tidak pernah diamuk 10 tahun, tidak pernah. Tidak pernah. Itulah Rasulullah SAW. Kasih sayangnya itu luar biasa. Tapi urusan sholat, Kanjeng Nabi tegas. Dawuhnya Kanjeng Nabi, anak usia 7 tahun diperintah untuk mengerjakan sholat. Usia berapa? 7. Usia 10 tahun, kalau tidak sholat, diapakan anaknya? Dipukul. Walaupun mukulnya bukan kayak mukulnya teman-teman PSHT loh, benten loh niki. Mukulnya tidak boleh bagian vital, tidak boleh bagian wajah, tidak boleh meninggalkan bekas. Tapi tetap Kanjeng Nabi bilang pukul. Urusannya urusan apa? Sholat.
sama anak usia berapa? 10 tahun. Lah kok Kanjeng Nabi kok galak mentobib, mboten galak, justru kuwi nyelametke. Karena kalau anak nanti sudah balik, udah dewasa, kok ndak sholat? Bukan Kanjeng Nabi, bukan orang tua yang mukul, tapi yang mukul Gusti Allah. Kalau sudah dipukul sama Gusti Allah, mau pengikutnya sebanyak apa, mau hartanya sebanyak apa, mau pangkatnya setinggi apa, dipukul sama Gusti Allah, mustahil hidupnya akan bahagia. Hidupnya cuma dari gelisah, kegelisah, ketakut, ndak tenang, ndak nyaman, ndak enak, khawatir. Itu kalau dipukul sama Gusti Allah. Saya nanya, pengen ndak dipukul sama Allah? Ndak kan? Ayo monggo ngerjake sholat. Jadi kalau ada teman-teman yang belum sholat isya, nanti sampai rumah kerjakan sholat isya. Setuju? Nah, kemudian teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita dikasih nikmat banyak. Di antara nikmat Allah kepada kita itu, yaitu kita punya Nabi yang paling istimewa, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewanya Kanjeng Nabi, semua umatnya Nabi Musa, umatnya nabi-nabi yang lainnya, umatnya Nabi Ibrahim, tidak akan bisa masuk surga sebelum nanti yang masuk surga umatnya Nabi Muhammad. Jenengan, kula jenengan iki engko dhisik-dhisik mlebu surgane insyaallah. Kenapa? Karena kita nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanya Bapak Ibu, itu pernah diceritakan itu nanti semua nabi itu sudah punya doa istimewa yang dikeluarkan di dunia. Nabi Ibrahim sudah dikeluarkan doanya, Nabi Nuh sudah, Nabi Musa, semua nabi sudah. Nabi yang tidak mengeluarkan doanya cuma Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Kata Kanjeng Nabi, aku simpen doaku, nanti umatku yang amalnya mungkin belum cukup masuk surga, tak syafaati, tak masukkan ke dalam surga. Pengen enggak dapat syafaatnya Kanjeng Nabi? Bayangkan ya teman-teman semuanya. Nih kalau teman-teman diganggu sama orang, terus ada orang yang bela, jenengan pasti terima kasih enggak sama yang bela? Baik enggak? Bayangkan Anda nanti bakal semuanya dibela sama Kanjeng Nabi. Bukan dari orang yang ganggu, tapi dibela daripada api neraka. Dibela kita semua sama Kanjeng Nabi Muhammad. Waktu padang mahsyar orang kepanasan, Nabi yang doa, ya Allah, percepat padang mahsyarnya. Nanti kita semuanya, itu di Al-Quran itu disebutkan apa? Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Setiap orang itu pasti melewati jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat nanti, Pak. Akhirat itu nanti setelah mati. Aku ora tau ndelok kok iso ngerti beb, sing ngomong Kanjeng Nabi. Aku ya percaya. Yang ngomong Gusti Allah ya percaya kita. Nanti ada jembatan, jembatannya tipis. Bawahnya itu api neraka Jahanam. Kalau orangnya enggak baik, nanti api neraka kadang naik ke atas, orangnya diambil. Nanti pertama kali lewat Nabi Muhammad
Satu putri Nabi, Siti Fatimah lewat, keluarga Nabi lewat. Terus Nabi nunggu di pinggir, nanti ditunggu. Teman-teman PSHT, teman-teman pengajian Klaten, ditunggu sama Kanjeng Nabi. Setiap jenengan lewat, Kanjeng Nabi doa. Allahumma salim, salim Allah, selamatkan dia Allah, selamatkan dia Allah. Jenengan dibela biar jenengan selamat semuanya nanti. Yang bela sinten? Kanjeng. Bayangkan berarti kita hidup ini mau ndak mau pecorone yo kadang-kadang yo kudu mikir, aku ki pecorone ben cedak karo Kanjeng Nabi. Kenapa? Biar nanti kita semuanya dibela sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan akhirat itu urusan ngeri. Makanya kalau kita ndak dibela sama Kanjeng Nabi, kita semuanya susah untuk selamat. Nanti kitanya itu bisa selamat kalau kita dibela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau sholawat sama Nabi, jenengan nanti nyaut Allahumma sholli alaih, gitu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, calon swarga kabeh iki insyaallah. Amin Allahumma. Nanti kita itu Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dosa kita ini banyak apa enggak? Banyak. Ngitung dosa kita sanggup enggak? Bayangkan kalau kita mati enggak dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Bahaya enggak? Bahaya. Lah nanti kita semuanya yuk hidup yang seneng sholawat, yang seneng zikir, yang seneng kita itu hadir maulid. Maulid itu apa toh? Maulid itu mengenang kelahirannya Kanjeng Nabi. Terus pripun beb maulid itu jenengan seneng karena jenengan jadi umatnya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi lahir, jenengan nanti punya penyelamat, punya pembela Kanjeng Nabi. Seneng. Orang seneng itu boleh apa enggak? Boleh. Jenengan kalau dikasih duit 1 miliar, seneng enggak? Seneng enggak? Kalau dapat 1 miliar aja seneng, apalagi dapat Kanjeng Nabi. Makanya ulama, para habaib, para kiai itu seneng kalau bulan maulid. Kenapa? Ini loh lahir sang pembela, lahir sang pemberi petunjuk, lahir orang yang mengajarkan persaudaraan di tengah masyarakat. Nih teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini saya cerita dikit, insya Allah tidak lama-lama ini. Kalau niku sebenarnya pengajian prinsip saya lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya. Jadi memang prinsip saya begitu. Tapi ini cerita sedikit. Karena tadi sambutannya Pak SHT mantep-mantep, saya jadi semangat akhirnya. Ya. Keplok tangan ini tidak niat lagi. Saya ngeplok wong telu tok soalnya. Wis telat. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Buat Nabi kita, silahkan tepuk tangan. Wah, boleh. Kan ceritanya cerita Kanjeng. Saya cerita ya, cerita. Dulu Kanjeng Nabi itu di mana lahirnya? Lahir di Mekah. Terus hijrah pindah ke kota Madinah. Nah, saya doakan semuanya insya Allah bisa umroh ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah. Amin. Aminnya jangan pakai ngitung duit kok ngendi. Nggak kabul loh nanti. Pokoknya saya kurang lebih 2 bulan lalu berangkat umroh. Umroh ke Mekah, ziarah ke Madinah. Pengumuman, ini yang berangkat umroh sama saya rata-rata orang nganggur duit. Pokoknya iso jenengan juga bisa insya Allah. Ziarah Mekah, ziarah Madinah insya Allah. Amin Allahumma. Amin. Nanti teman-teman PSHT kalau ziarah Mekah, ziarah Madinah rombongan, foto gelar tulisannya. Perguruan Setia Hati Terate ziarah Mekah dan Madinah. Masya Allah. Nah, itu Kanjeng Nabi ketika memasuk ke Madinah. Di Madinah itu ada namanya suku Aus, suku Khazraj.
Ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sudah musuhan ratusan tahun. Jenengan kalau pengen tahu mendamaikan itu susahnya kayak apa, golek ono kakak adik sing ribut urusan warisan. Wis damekno nek iso. Aku dadi kiai wis ngampe angkat kupluk aku wisan. Susahnya setengah mati, betul apa betul? Kadang duitnya warisan tuh ndak seberapa, tapi warisan ini duitnya orang sepiro, fitnahnya sing gede kadang-kadang. Sampai kakak adik ndak saling tegur sapa karena ribut geger urusan. Ini suku Aus sama suku Khazraj itu didamaikan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi, didamaikan yang awalnya berperang tiap hari mungkin saling senggol-senggol bacok, jadi berdamai karena Rasulullah Shallallahu Alaihi didamaikan sama Kanjeng Nabi ketika itu. Mereka yang awalnya musuh sama Kanjeng Nabi diingatkan, ayo sekarang agamanya sama agama yang tidak mau Islam gimana? Didamaikan sama Kanjeng Nabi, yuk sama-sama tinggalnya di Madinah, yuk di Madinah jaga bareng. Baru didamaikan semuanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu teman-teman semuanya, Kanjeng Nabi itu perang. Anda kira Nabi kita itu lemah? Kanjeng Nabi itu orang paling berani. Kalau sudah perang, jadi Islam itu teman-teman semuanya, ini karena perguruan silat ya, punya jagoan-jagoan yang beraninya luar biasa. Yang beraninya luar biasa. Dulu ada sahabat Nabi ketika perang Khaybar namanya Zubair bin Awam. Itu tanding sama musuh tingginya 2 meter lebih. 2 meter lebih tingginya musuhnya. Sahabat Nabinya agak pendek. Itu perang, semua yang lihat ndongake. Kita ndongake mudah-mudahan jenazahnya husnul khotimah. Nggak ada yang mikir bakal menang. Tinggi 2 meter, gede, pedangit duwowo sisan. Tapi sahabatnya Kanjeng Nabi berani. Orang itu kalau sudah berani itu sudah takut grogi, berani tenang. Itu musuh 2 meter itu, tanding 1 lawan 1, disaksikan sama semuanya. Itu dia sahabat Nabi, tidak nyerang sama sekali. Cuma musuh yang nginggati terus. Pukul, tinggati. Pukul pakai pedang, dinggati. Pukul, terus dinggati seperti itu. Dan ini musuhnya, saking kerasnya pukulannya, kalau pedangnya itu nancep pasir, nancep celap, ini diangkat, klek gitu, baru bisa ngangkat. Itu berulang kali sudah musuhnya kehabisan energi, pas mukul ndak kena, sekali pukul langsung jatuh musuhnya. Sahabat yang tingginya ndak seberapa mengalahkan orang yang tingginya 2 meter. Oh, sahabatnya Nabi berani-berani itu sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi sahabat itu berani, yang paling berani Kanjeng Nabi. Kalau sudah perang itu tambah semakin sengit, semuanya berlindung di belakangnya Nabi Muhammad. Yang paling berani, paling depan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beraninya luar biasa. Nah, Kanjeng Nabi itu kadang menaklukkan musuhnya dengan perang, namun kadang juga menaklukkan musuhnya dengan cara selain perang. Mohon maaf, tidak semua musuh itu dikalahkannya harus adu fisik. Kadang-kadang Anda bisa mengalahkan musuh tanpa harus adu fisik. Musuh tunduk, takluk tanpa adu fisik. Buktinya perjanjian Hudaybiyah. Ketika Kanjeng Nabi mau datang ke Mekah, dihadang, nggak boleh masuk. Itu kalau Kanjeng Nabi minta perang, kalah semua. Kanjeng Nabi disuruh ngalah. Buat perjanjian merugikan, tetap. Akhirnya apa? Ketika Kanjeng Nabi ngalah, Allah turunkan firman-Nya, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami berikan kepadamu, hai Muhammad, kemenangan yang nyata.
Jadi semua kemenangannya Kanjeng Nabi yang paling istimewa, itu justru ketika Kanjeng Nabi ngalah, ndak adu fisik. Kenapa? Adu strategi. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi ngalah, hasilnya apa? Musuh-musuhnya berbondong-bondong, akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Jadi kadang-kadang kita itu tidak selamanya menang itu harus adu fisik. Kadang-kadang menang itu mungkin adu strategi. Kita tidak harus setiap ada musuh, wah jajal, wah ini berantem, tidak harus begitu. Kadang-kadang kita punya cara-cara pendekatan yang lain yang mungkin lebih bagus. Dan kemenangan yang nyata justru kadang bukan daripada adu fisik, tapi dengan cara-cara yang lainnya yang insya Allah itu menunjukkan kemenangan yang nyata. Mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Udah insya Allah semuanya pulang dari sini tambah semangat sholat, nggih. Tambah semangat sholawat. Sering sholawat ya teman-teman ya. Kenapa? Kita nih akhir zaman. Wis ngarep nindakake taat ki rada angel. Salat yo sing wajib-wajib, poso wajib-wajib tok. Wis nggo banjel-banjeli sunah-sunah, kita perbanyak sholawat sama Kanjeng. Kenapa? Biar nanti kita di akhirat dibela sama Kanjeng. Dan orang kalau sholawat teman-teman, insya Allah hajatnya dikabulkan sama Allah. Dulu. Saya ngantuk belum nih? Dikit lagi ya. Ini asli dikit lagi. Di Solo, ini kejadian di Solo. Sesepuh itu tahun 80-an punya utang 200 juta. Harga beras sekilo mesti 250 rupiah atau berapa? Berarti niku nek cara saiki wis MM-an nggih. Utangnya itu banyak. Ketika hutang banyak begitu, mulai bingung iki nyaur piye, rumah mau digadaikan dan lain sebagainya, sudah bingung, pusing. Dia keliling ke sana kemari, sampai akhirnya dia dapat, wis pokoknya semua kerja tak coba, sudah sampai merantau ke Kalimantan kerja, tetap belum dapat hasil. Bingung ketika itu. Akhirnya dia ziarah ke makam-makamnya orang-orang soleh, ke makamnya poro-poro wali, makamnya poro-poro habaib, poro-poro kiai, dia ziarah, ketemu sama teman lama. Teman lamanya itu ngajak dia ke rumahnya, jagongan di sana, datang teman-teman yang lain, ternyata di antara teman yang datang itu ada orang yang pernah terlilit hutang. Bahkan terlilit hutangnya lebih banyak, tapi sekarang utangnya lunas jadi orang sukses. Sesama pengalaman perhutangan, iki langsung atine kontak nggih. Podo-podo tahu utang iki. Langsung nyuwun sharing niki. Aku ya utangku akeh. Piye iki carane ben lunas? Ndak dikasih jawaban. Jawabannya cuma singkat. Ngene lho, tak andani ya. Utangmu gede. Gede. 200 juta. Harga rumah cuma 25 juta waktu itu. Berarti 10 kali harga rumah mungkin. Hampir 10 kali harga rumah atau 8 kali harga rumah ketika itu. Gede. Utangku akeh. Ya wis, aku tak takok. Sak gede-gedene utangmu, nek karo rahmate Gusti Allah gede ndi? Ya gede rahmate Gusti Allah. Ya wis, kowe iki saiki pikiran piye carane kowe iki iso narik rahmate Gusti Allah lunas utangmu. Lah cara narike pripun? Pikiran dhewe. Cukup sampai sini ya, pikiran dhewe ya. Oh lanjut. Akhirnya dia mikir, piye carane nglunasi utang. Akhirnya ingat, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Gusti Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Aku kini tumindak apik,
berarti aku cedak karo rahmate Gusti Allah. Yang penting berbuat baik. Salat baik atau tidak? Baik. Salatnya di masjid lebih baik. Betul apa betul? Sama tonggo nyopo baik atau tidak? Orang mau terima nyopo kadang-kadang ya melu nulung lebih baik. Jadi kamu jadi orang yang baik tumindak apik, nek wong tumindak apik masih cedak karo rahmati Gusti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mikir, dengar orang ceramah, barang siapa sholawat sama Kanjeng Nabi 1 kali, dia dibalas sholawat dari Allah 10 kali. 10 kali. Contoh. Tadi yang perwakilan Klaten namanya Mas Sinten? Cahyo. Mas Cahyo sholawat sama Kanjeng Nabi sekali. Mas Cahyo ngucap, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Niku langsung Gusti Allah merahmati. Yuk, Cahyo, kamu saya rahmati. Kamu saya rahmati. Kamu saya rahmati. 10 kali dari Gusti Allah buat Mas Cahyo. Wih, akhirnya dia dengar, 10 kali sholatnya Allah rahmat. Langsung ngapunten niki basa kasare nggih, selawat sak kentire. Lungguh selawat ngadeg. Lawat arep turu, tangi turu, naik motor, naik mobil, ngojek, sholawat terus. Subhanallah, setahun utangnya lunas. Saya langsung, ini saksi hidup, saya tanya sama orangnya, saya nanya, isone lunas corone pripun? Soalnya kalau dihitung-hitungan duit, itu nyari duit segitu tuh enggak gampang, enggak bisa setahun. Dia bilang, alhamdulillah, sejak saya ngamalkan pokoknya itu minda apik, saya ngomong sama orang yang santun, enggak ngelarani hatine wong, apa neh ngelarani fisike wong, aku nglakoni sholat sing genah, ning masjid, aku tuh minda apik, aku sholawat, subhanallah, rezekiku kaya mara dhewe. Saya masih bingung, gimana kok bisa? Kata dia ceritanya diantaranya, datang orang, dia cerita, lagi perlu duit, mau jual rumahnya seharga 25 juta. Nggak lama datang orang lagi, baru terima keuntungan gede, pengen beli rumah, mampu bayar sekitar 40 juta. Ya wes, kata dia, yang 25 juta dibeli dulu, tapi gak langsung dibayar, kasihkan ke yang 40 juta, 15 juta diambil keuntungan 25 juta, kemudian dikasihkan ke yang punya rumah. Dapat badi 15 juta sehari di masa itu. Kaya-kaya rezekinya teko dewe. Nek wis tumindak apik lan ngata-ngata ya sholawat dateng Kanjeng Nabi. Dan kita semua insyaallah pulang dari sini jadi orang yang berbuat baik ya. Yang banyak sholawat sama Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya menutup ceramah ini dengan ngajak jenengan zikir bersama. Nanti saya akan teriak, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, jenengan juga terus ikuti la ilaha illallah. Yang keras suaranya. Kita tunjukkan dari alun-alun Pedan kalimat la ilaha illallah menggema ke seluruh Klaten. Dan barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dialah orang yang paling layak dapat pembelaan Kanjeng Nabi. Insya Allah yang mengucap kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Yuk yang khusyuk, enggak tuh doa, kemudian acaranya selesai. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarra ma qarama jaru azam kalimatu haqqin alaihi nahyan wa sallallahu amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Ya Rabb, ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini, kabulkan semua hajatnya ya Allah. Ampuni semua dosanya ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, jangan Engkau berdirikan kami, bangkitkan kami di tempat ini, melainkan Engkau telah mengampuni semua dosa kami, mengabulkan semua hajat kami. Ya Rabb, ya Allah, perbaiki keadaan kami, jadikan kami orang yang lebih baik. Ya Rabb, ya Allah, jadikan majlis malam hari ini keberkahannya sampai kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, ya Allah, orang tua kami sudah meninggal dunia, malam ini jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Selanjutnya ya Allah, jadikan amal salat kami menjadikan kuburnya taman dari taman surga. Selawat kami menjadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ya Rabbi ya Allah, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, panjangkan usianya ya Allah. Panjangkan usianya ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kedua orang tua kami sampai kedua orang tua kami ridho karena kami telah menjadi anak yang berbakti. Ya Rabb ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan pasangan hidup kami orang yang bisa mendatangkan kebahagiaan kami dunia akhirat. Ya Rabb ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Berkahi anak kami ya Allah, jaga anak kami ya Allah, anugerahkan kepada kami baktinya anak kami semuanya. Ya Rabb ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah, kami orang yang mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Turunkan rahmat-Mu di malam hari ini. Turunkan rahmat-Mu di malam hari ini. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah. Kami mengaku kami punya dosa yang banyak. Mata kami bermaksiat, lisan kami maksiat, anggota tubuh kami maksiat. Tapi kami berharap ya Rabb ya Allah, turunkan rahmat-Mu kepada kami semuanya ya Allah. Setelah kami pulang daripada kami teman-teman ini, kami akan bertobat kepada-Mu ya Allah. Kami akan melaksanakan aturan-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang pandai mengerjakan sholat, rajin mengerjakan sholat. Dan siapapun juga di antara kami ya Allah yang datang ke tempat ini, dalam hatinya mungkin ada kesusahan, singkirkan kesusahan dari hatinya ya Allah. Yang dalam hatinya ada kesumpekan, singkirkan kesumpekannya ya Allah. Ya Rabbi ya Allah, yang datang ke tempat ini punya hajat, kabulkan semua hajatnya ya Allah. Ya Rabbi ya Allah, teman-teman kami yang belum dapat jodoh, segera pertemukan dengan jodohnya yang baik. Segera pertemukan dengan jodohnya yang soleh dan solihah. Ya Rabbi ya Allah, yang belum mendapatkan keturunan, berikan kepada mereka keturunan yang soleh dan solihah. Ya Rabbi ya Allah, jangan Engkau kecewakan kami berkumpul di tempat ini ya Rabb. Ya Rabbi ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Pandangan yang merubah semua keadaan kami dari orang yang celaka menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Ya Rabbi ya Allah, kami mengemis kepada-Mu melalui pintu terbaik-Mu Nabi Muhammad SAW. Berkat Nabi Muhammad, kabulkan semua hajat kami, hajat yang terucap ataupun yang tidak terucap, dan jadikan kami semua yang kumpul di tempat ini menjadi orang-orang yang insya Allah nanti akan berkumpul di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin amin rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukur alal afiyah. Allahumma fil lana wa li walidina wal masyayikhina wa muallimina wa dawil huquqi alaina. Allahumma barik lana fi auladina wadfadhum la tadurrum warzuqna birahum. Allahumma aslih niyyah wa dzurriyyah wa jalil hajat kullaha maghdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bi jahi khairil bariyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Muspika, teman-teman PSHT semuanya, sukses selalu insyaallah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.